Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali akhirnya kembali kita bisa berjumpa lagi, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sekarang kita akan mulai merenungkan firman Tuhan kembali. Itu sebabnya sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau sudah menolong, menjaga dan memberkati kami. Saat ini kami rindu lebih dekat dengan Engkau, yaitu kami akan merenungkan firman-Mu. Buka akal pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti kehendak dan rencana melewat firman-Mu, agar supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat hubungan dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapak. Inilah menjadi doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7 sebagai ayat yang akan kita renungkan pada saat ini. Sekali lagi, 2 Petrus 1 ayat 7 berbunyi demikian. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata dalam bahasa Yunani yang dipakai untuk kesalehan adalah eusebeia. Kata ini biasanya diartikan sebagai ibadah. Eusebeia sendiri berasal dari kata eusebes. Eu adalah baik, sementara sebo adalah ibadah. Jadi maknanya adalah kebaikan yang berhubungan ketika seseorang beribadah, atau dengan kata lain adalah kebaikan sebagai produk hidup beribadah. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan seseorang yang menjalankan ibadah di dalam hidupnya, yaitu agar sampai pada hasil akhir, yaitu kehidupan yang saleh. Sayangnya banyak orang yang aktif beribadah dan menjalankan ritual agama, tetapi hidupnya jauh dari kesalehan. Ibadah hanya menjadi klaim sepihak yang dijalankan untuk kepentingan show off. Di tengah-tengah bangsa yang konon religius ini, baik, bermanfaat, dan bernilainya seseorang diukur dengan tampilan luar yang berkaitan dengan hidup keagamaan. Karena itulah muncul semangat agamawi yang mencoba mendandani kehidupan jasmania dengan jubah agama. Tampak luarnya religius, sejatinya hidup dalam kemunafikan dan banyak kasus. Berpenampilan rohaniawan, tetapi lihai menyembunyikan kebusukan. Mereka beragama dalam ritual, mengira bahwa itu bekal terbaik menjelang ajal. Pakaiannya putih suci, upaya sempurna untuk menutup dosa dengan rapi. Kelihatannya dermawan, padahal sebenarnya berusaha mencuci uang hasil riba. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita kembali merenungkan soal eusebeia atau kesalehan, maka kita akan menemukan kedalaman makna bahwa ibadah yang merupakan langkah mendekatkan diri kepada Allah akhirnya akan menghasilkan kehidupan yang saleh untuk dinikmati sesama. Janggal jika kita mengaku bahwa kedekatan dengan Tuhan berangsur merapat dan kian intim, tetapi hubungan kita dengan sesama malah merenggang. Mereka yang dekat dengan Tuhan tidak akan terganggu, malah justru menikmati.
sebuah kehidupan yang berdampak bagi sesama. Demikianlah kesalehan menjadi produk utama dari kehidupan ibadah yang kita jalani. Doa kita kiranya keduanya, yaitu ibadah dan kesalehan, menjadi hal yang melekat bak dua sisi mata uang di dalam kehidupan kita bersama. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena saat ini kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan yang mengajar kami bahwa sebagai orang-orang yang beribadah, seharusnya kami akan memiliki kehidupan yang saleh, kehidupan yang baik, yang dapat dinikmati oleh sesama. Itu sebabnya Tuhan, tolong mampukan kami untuk mempraktikkan firman-Mu agar supaya kami akan menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang dinikmati oleh sesama, sehingga ibadah kami bukan menjadi ibadah yang sia-sia, tetapi menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ampuni dosa kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.